kita tidak bisa berbicara pemekaran itu alat ukurnya dari kota Tasik. Ini bukan kebutuhan semata-mata kebutuhan warga Tasik Utara, tetapi ini sudah menjadi kebutuhan Jawa Barat. Saya tanya dulu, takutnya ini ada kekecewaan di si Erick memisahkan diri karena tidak puas dengan pemerintahannya Pak Ade Cecep, Pak. Apa gimana nih Pak? Atau Ngapain kita bentuk presidium? Ngapain kita harus nunggu aja nanti pusat mendesainnya kayak gimana gitu loh? Kalau mau kita tempatkan ini dalam perspektif kepentingan pusat, toh karena uangnya juga nanti dari pusat kok. ya. Mendagri kok yang bilang gagal kok. Bagian besar artinya gini, termasuk Kabupaten Tasik gitu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Priangan kembali lagi di Perspektif. Belum juga selesai kita membahas isu DOB Tasikmalaya Selatan. Sekarang muncul keinginan dari sebagian masyarakat untuk membentuk daerah otonomi baru Tasikmalaya Utara. Seberapa besar urgensi pembentukan DOB Tasikmalaya Utara ini, kita akan membahasnya. Telah hadir bersama kita Pak Haji Demi Hamzah, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Ada Pak Ato. Pak Ato ini Ketua Presidium Tasikmalaya Utara. Dan telah hadir bersama kita Pak Dr. Basuki Rahmat, akademisi dari STIA Tasikmalaya. Saya ingin bertanya dulu nih ke Mas Ato. Apa sih yang melatar belakangi, lalu sejauh mana urgensi dari daerah otonomi baru Tasik Utara itu? Ya, jadi kalau kita berbicara daerah otonomi baru, maka perspektifnya bahwa bacaan kita itu tidak hanya berbicara hanya Tasikmalaya, tapi kita mesti berbicara kebutuhan Jawa Barat. Kemudian dari mana parameternya? Parameternya kita lihat Jawa Tengah, Jawa Timur. Gitu. Di Jawa Timur jumlah penduduknya hanya 36. Tapi kita lihat, maaf koreksi kalau saya salah, APBD Jawa Timur itu lebih besar daripada Jawa Barat. Padahal jumlah penduduknya itu lebih kecil dari Jawa Barat. Gitu. Kita 48 juta. Jawa Timur hari ini 36 juta, tetapi APBD-nya jauh lebih besar daripada kita. Ternyata walaupun jumlah walaupun jumlah penduduknya itu lebih kecil daripada kita, ternyata jumlah kota dan kabupatennya itu lebih banyak daripada Jawa Barat. Di Jawa Timur itu jumlah kota dan kabupatennya walaupun jumlah penduduk hanya 36 juta, tapi jumlah kota dan kabupatennya mencapai 38 kota dan kabupaten. Jumlah desanya itu mencapai 8.300 lebih. Di kita di Jawa Barat jumlah penduduk 48 juta, kita hanya 27 kota dan kabupaten. Jumlah desa kita hanya ada di angka 5.300 sekian. Sehingga saya berpikir ini bukan hanya semata-mata kebutuhan Tasik Utara atau Tasikmalaya, ini sudah menjadi kebutuhan Jawa Barat. Dalam kerangka apa? Proses percepatan pelayanan, proses percepatan pembangunan, ini yang saya pikir yang mesti kita gugah untuk warga Jawa Barat, gitu, termasuk Tasikmalaya Utara. Hari ini ada keran, walaupun kita masih moratorium, di mana kita diberikan peluang oleh Provinsi Jawa Barat bahwa dari 27 ini kemudian akan mencoba dimekarkan menjadi kalau tidak salah 43 kota dan kabupaten. Ini menjadi peluang. Peluang ini kemudian ditangkap oleh masyarakat Tasikmalaya, wabil khusus Tasik Utara, gitu, untuk ikut serta memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan kesamaan dengan teman-teman di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, gitu. Saya pikir itu urgensinya. Ya memang hari ini harus sama-sama diperjuangkan. Jadi bahwa perspektif kita adalah kita mesti sama. Kita mesti sama dengan teman-teman yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur. Bayangkan, kalau hari ini jumlah penduduk jumlah desa di Jawa Barat itu 5.300 sekian. Kalau misalkan dengan asumsi dana desa itu 1 miliar gitu, maka terbaca sekian.
Di Jawa Timur, misalkan dengan asumsi dana desa itu adalah 1 miliar, tetapi ketika jumlah desanya mencapai 8.300 sekian, maka sudah terbaca pula gitu. Artinya bahwa di sini ada sebuah ketimpangan. Itu sehingga atas dasar itu bahwa ini bukan kebutuhan semata-mata kebutuhan warga Tasik Utara, tetapi ini sudah menjadi kebutuhan Jawa Barat. Oke, Mas Ato dan kawan-kawan di tokoh Tasik Utara memiliki perspektif soal keadilan distributif dalam pembangunan. Nah, dan konteksnya hari ini menangkap peluang Jawa Barat yang hendak memekarkan banyak daerah, maka tokoh-tokoh di Tasik Utara merespon itu dengan cepat, membentuk presidium yang mempersiapkan. Dan ini sudah disampaikan ke pemerintah daerah. Ya, kita sudah sampaikan, langsung diterima oleh beliau. Respon dan progres kerja dari teman-teman di DPRD, wabil khusus Komisi 1, sangat luar biasa. Yang seharusnya tugas ini dituntaskan dalam kurun waktu 6 bulan, 8 bulan, tetapi bisa beres dalam hitungan minggu. Artinya bahwa ini adalah sebuah progres yang luar biasa, dan kami dari Presidium sangat mengapresiasi dengan proses yang memang selama ini berjalan. Ini sudah diamini oleh Bapak Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Bahkan Bapak dan kawan-kawan di DPRD sudah merekomendasi untuk melakukan sebuah kajian. Ini udah langkah serius, bukan langkah politik. Ini udah langkah administrasi. Benar nggak sih urgen Tasik Utara itu? Ya. Apa kita akan mengulangi sejarah di masa lalu, kabupaten sama kota mekar, yang satu pincang dengan tingkat kemiskinannya yang naik-naik gitu ya? Gimana Pak Demi? Ya, terima kasih. Saya kira masalah urgen nggak urgen itu tentu menurut sudut pandang apa dulu ya. Kalau sudut pandang kawan-kawan Tasik Utara ya urgen. Apalagi tadi sudah membawa-bawa bahwa ini ada kepentingan Jawa Barat. Memang landasan berpikir seperti itu memang sudah betul, karena memang Jawa Barat juga membuka itu. Pemerintah juga membuka itu dalam tanda kutip ya, artinya undang-undang sudah jelas memperbolehkan. Ya, jadi urgensitas itu akhirnya menjadi sebuah hal yang subjektif. Ya, nanti yang menentukannya tentu pemerintah pusat. Ya. Jadi dalam rangka ikhtiar, motifnya tentu tadi untuk kesejahteraan masyarakat, ya kita respon dengan baik. Sebagai salah satu lembaga aspirasi masyarakat, ya kita wajib dong merespon itu. Kebetulan kami di Komisi 1 juga berpengalaman menangani pemekaran terutama Tasik Selatan. Nah, jangan sampai Tasik Utara ini juga menjadi rada lama gitu waktunya. Belajar dari pengalaman itu, maka kita di Komisi 1 menyampaikan ke Pak Ketua Komisi, Pak Ketua Presidium ya, udah jadi Presidium belum? Sudah. Ketua Presidium Tasik Utara itu? Tasik Utara. Nah, agar mengikuti langkah-langkah yang kita telah lakukan dan tidak mengikuti yang memang waktu itu menjadi satu hal yang menghambat gitu. Alhamdulillah itu mulai kita dorong ya. Kebetulan wacana di kawan-kawan DPRD Kabupaten juga ternyata didukung oleh kawan-kawan Tasik Selatan juga. Jadi anggota Dewan Tasik Selatan juga mendukung agar Tasik Utara ini juga bisa dimekarkan. Nah, tadi ada kekhawatiran apakah tidak khawatir seperti terjadinya kota kabupaten ini yang ingin ditekankan, bahwa seharusnya kondisi Tasikmalaya pasca pemekaran kota itu menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan, karena sejatinya kita bicara Tasikmalaya ini untuk kesejahteraan masyarakat. Kita bicara pemekaran ini kan muaranya pada kesejahteraan rakyat. Jadi seharusnya pemerintah yang nantinya dimekarkan dengan pemerintah induk itu harus selalu bekerja sama, harus membahu-membahu, sehingga bisa jadi, saya pikir ini harus jadi komitmen. Nah, boleh kita sepakati, tapi bisa nggak kita berkomitmen suatu saat nanti bila ini terjadi, ulah atau jaingah itu si A
membangun terminal di sini ditutup ku pemerintah si B agar tidak PAD-nya tidak jalan, itu kan masa pemerintah seperti itu. Nah, jangan sampai terulang. Artinya apa? Artinya semua kebijakan menyangkut RPJM-nya, menyangkut visi misinya itu diselaraskan semuanya, bersinergi. Contoh ini, kota bisa bikin hotel yang banyak tapi berwisatanya dengan kabupaten gitu. Apa sih caranya bersinergi? Toh pada akhirnya pendapatan asli daerahnya juga untuk masyarakat juga. Jangan belum apa-apa parebut aset. Ini kita sudah pernah alami dengan Kang Uki. Bagaimana aset-aset kabupaten harus diserahkan semua karena ada aturan undang-undang yang sebenarnya bisa saja itu waktu itu judicial review kan? Kita bisa saja judicial review zaman Pak Tatang dulu sampai kita ancam ke Pak Wali Kota Pasarip. Ini apakah kita perlu judicial review atau kita menyatakan kabupaten ini pilot sehingga dibatalkan pemisahannya kan? Maka kalau dibatalkan kebayang deh Harita Dewan Kota Wali Kota nggak ada. Nah, tapi justru karena bijaksananya dari kawan-kawan di kabupaten ya sudahlah. Akhirnya dimediasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Tapi sampai saat ini juga masih nggak gantung ya. Beberapa aset masih tanda kutip. Urusan bagaimana nanti pasca pemekaran ini kemudian apakah jadi miskin atau jadi nggak jadi malah meningkat? Ya nampaknya kebanyakan sih maju-maju aja sih. Kita juga PAD awal dulu berapa kan dari pertama dibekakan itu? 5 miliar. 5 miliar. Sekarang udah hampir 90 miliar ya. Jadi ya naik juga ternyata. Nah, artinya kalau logika tadi urusannya agar alokasi anggaran di daerah di pusat ke daerah bisa semakin banyak, ya memang itu haknya kok. Jumlah penduduknya lebih besar, jumlah wilayahnya lebih luas, masyarakat miskinnya lebih banyak. Lalu kenapa daerah yang notabene lebih kecil dari kita kemudian dapat alokasi lebih besar? Nah ini juga kita perlu menuntut keadilan kepada pemerintah pusat agar Jawa Barat ini juga diberikan perhatian karena secara politis kita ini kursinya terbanyak loh. Jawa Barat ini alokasi kursinya, tapi kenapa seakan-akan nggak digubris. Urusan bagaimana hari ini moratorium itu bukan larangan, hanya penundaan ya sementara itu. Komisi 1 pasti bulat lah ya. Alhamdulillah. Di Komisi 1 itu kebanyakan orang utara. Iya benar. Jadi tikung. Sorry. Jadi Pak Haji Demi sebagai orang selatan kan diriung sama orang utara. Tapi kan tidak dimunafikan bahwa Ketua Komisi 1 itu adalah salah satu tokoh, salah satu figur dari Tasik Selatan. Nah, itu yang terpenting. Gitu. Nanti balik lagi ke soal. Amin. Oke, dalam perspektif soal keadilan distributif anggaran dari pusat ke daerah dan lain sebagainya lah, berbagai macam alasan seperti yang dilontarkan oleh gubernur waktu itu ya, kira-kira seperti itu. Nah, Nauki sendiri sebagai akademisi nih melihat urgen nggak sih, penting atau kalau cek bodak kayak nama worth it nggak sih Tasik Utara itu dimekarkan? Saya melihatnya pertama dari sisi pelayanan ya. Akses terhadap pelayanan ya masih terjangkau dalam tanda kutip standar lah ya. Ke rumah sakit ke Singaparna sekarang jarak tempuh sejam. Akses terhadap pemerintahan juga nggak jauh-jauh amat gitu ya. Karena kalau dari sisi penduduk dihitung ya masih kurang lah dari 700.000 kan gitu ya. Kalau dihitung itu gimana kamu? Ya begini, jadi supaya ini tidak menjadi isu yang liar gitu ya. Nah terkait dengan pemekaran itu kan perspektifnya harus ditempatkan dalam perspektif pelayanan publik, gitu. Perspektif pembangunan, gitu ya, peningkatan kesejahteraan, gitu ya, dan lain-lain, gitu ya. Nah, saya kira jelaslah positioningnya, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita berbicara soal pemekaran wilayah, konteksnya harus itu.
gitu. Apakah misalnya pemekaran daerah ini akan mampu meningkatkan layanan, meningkatkan kesejahteraan, gitu ya, aksesibilitas, gitu ya. Nah, yang paling mudah diukur yaitu adalah terkait dengan harus mampu meningkatkan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Nah, saya kira itu yang harus menjadi wacana perdebatan terkait dengan pemekaran itu. Nah, saya sendiri punya pandangan yang sedikit berbeda. Jadi kalau tadi terkait dengan soal fiskal, keseimbangan fiskal katakanlah begitu, karena Jawa Barat dengan penduduk banyak tetapi kemampuan fiskalnya tidak lebih baik dari provinsi lain gitu, Jawa Tengah, Jawa Timur misalnya. Fakta memang seperti itu. Tapi kalau kita melihat misalnya, kalau tadi katakanlah Jawa Tengah, Jawa Timur itu kemampuan fiskalnya lebih baik. Tapi apakah IPM-nya lebih baik dari Jawa Barat? Nah, itu yang menjadi pertanyaan, gitu ya. Artinya saya kira sama saja, gitu. Nah, jika dengan demikian maka berarti kemampuan fiskal itu hari ini belum mampu mendorong, gitu, suatu daerah itu untuk maju lebih cepat, masyarakatnya lebih sejahtera, gitu loh. Nah, jadi problemnya di situ, gitu ya. Katakanlah biasanya kalau kita sederhanakan, uang banyak itu belum menjamin, gitu ya. Tadi IPM meningkat. Nah, jadi persoalan pokok kita itu adalah bagaimana soal mengefektifkan anggaran-anggaran yang ada, gitu ya. Nah, jadi kalau kita misalnya mau kaji APBD, gitu ya, APBD Kementas, sudahkah APBD kita misalnya betul-betul efektif, kemudian langsung menohok pada tadi soal meningkatkan IPM, soal meningkatkan pelayanan dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan demikian saya melihat pemekaran daerah itu hari ini belum jadi alternatif untuk pelayanan, gitu ya. Sebab kita masih bisa meningkatkan pelayanan dengan cara tadi bagaimana mengefisienkan penyelenggaraan anggaran, bagaimana mengefektifkan program-program kegiatan. Saya kira itu jauh lebih penting hari ini, gitu ya. Dan kalaupun misalnya pemekaran itu menjadi opsi, itu menjadi opsi terakhir menurut saya, gitu. Setelah upaya-upaya yang kita lakukan tadi terkait dengan efektivitas pemerintahan, itu sudah kita lakukan, gitu ya. Nah, jadi kalau saya sih jelas bahwa pemekaran ini sekarang itu belum terlalu urgen untuk Kabupaten Tasikmalaya paling tidak, atau Jawa Barat pada umumnya, gitu ya. Mengapa gitu ya? Gitu. Karena kita belum mengoptimalkan, gitu ya, yang kita punya hari ini, gitu ya. Apalagi kita melihat kasus misalnya Kabupaten Tasik dan Kota Tasik. Sudah lebih dari 20 tahun kita memekarkan Kota Tasik, gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Misalnya apakah IPM Kota Tasik dan IPM Kabupaten Tasik itu melonjak, gitu ya, dengan adanya pemekaran ini? Apakah misalnya tadi dari sisi aksesibilitas itu juga lebih baik, gitu ya? Kalaupun misalnya ada peningkatan, kalau kita tadi katakanlah misalnya salah satu indikator penyelenggaraan otonomi daerah itu adalah peningkatan pendapatan asli daerah. Memang dulu ketika awal pemekaran PAD Kabupaten Tasikmalaya itu hanya 5 miliar. Hari ini katakanlah tadi sudah 156 miliar misalnya, gitu ya. Kalau realnya kan kurang dari itu, ya, realnya kurang dari itu. Tapi itu kan dalam waktu berapa tahun itu? Lebih dari 20 tahun. Inflasi saja udah berapa ini, gitu ya. Nah, itu juga menjadi pemikiran. Sehingga dengan demikian maka 20 tahun. Menurut saya hari ini, gitu ya, sebelum kita berbicara ke sana, gitu ya, mari kita berbicara soal tata kelola pemerintahan yang selama ini kita lakukan. Sudahkah optimal? Sudahkah maksimal? Sudahkah efektif? Sudahkah efisien? Baik, ini pandangannya kata kau, nggak urge. Ya. Dari sisi masyarakat sendiri, ya, urgensi, kesiapan dan lain sebagainya, ketika misalkan jadi daerah otonomi baru itu, gimana, Mas Arti? Ya,
sebetulnya kan begini, itu juga dari mana kita melihat dari sudut pandang, gitu. Tetapi fakta hari ini di Jawa Barat nih, fakta hari ini, misalkan kita geser ke Majalengka, maka di situ berbicara pemekaran. Kita geser ke Kuningan, di situ berbicara pemekaran. Kita geser ke Indramayu, maka di situ sudah mulai berbicara pemekaran. Bahkan bukan hanya semata-mata kabupaten, sudah berbicara pemekaran provinsi Cirebon misalkan. Gitu. Jadi artinya bahwa ketika peluang ini tidak ditangkap oleh Tasik, maka sampai kapanpun proses politik kita akan tertinggal dengan daerah-daerah yang lain. Sehingga ini butuh juga sebuah kesadaran bahwa ini penting sebagai bentuk upaya alternatif selain upaya-upaya yang tadi, pengoptimalan bagaimana manajerial gitu. Bagaimana mengoptimalisasikan APBD segala macam gitu. Itu juga perlu, tetapi langkah ini pun perlu gitu. Seperti halnya katakanlah ngapain kita berbicara DOB, toh masih ditutup gitu. Belum ada moratorium gitu. Persoalannya betul hari ini ditutup, tapi hari ini kurang lebih 233 kota dan kabupaten sudah ngantri itu di sana. Artinya bahwa ini menjadi sebuah pembelajaran, kita tidak boleh tertinggal kembali gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa berbicara pemekaran itu alat ukurnya dari kota Tasik gitu. Kalau saya boleh berkomentar, kita sudah salah di dalam memekarkan, tapi kita belajar dari Ciamis gitu. Bagaimana Ciamis hari ini, bagaimana Banjar hari ini, bagaimana kemudian hari ini Pangandaran. Nah itu yang mesti kita tiru gitu. Yang tadi disampaikan bahwa kami diuntungkan dari proses kelambatan teman-teman di Tasik Selatan, kemudian ditularkan oleh teman-teman Komisi 1. Ini loh Tasik Utara, sehingga kami bisa lebih cepat gitu. Nah, hari ini pun saya pikir parameter kegagalan kita tentang pemekaran Kabupaten Tasikmalaya dengan kota tidak lantas kita menjadi bahwa ini menjadi sebuah persoalan tata kelola yang memang dari awal kita sudah salah kok gitu. Kita nggak bisa niru dengan yang lain. Dan hari ini Banjar itu adalah produk pemekaran terbaik gitu. Tidak jauh beda kok dengan Tasik, kulturnya, budayanya, PAD-nya. Kalau mereka bisa, kenapa kita enggak? Maka persoalannya ketika kita berbicara optimalisasi, maka persoalannya adalah di leader-leader yang ada di kita. Itu persoalannya. Jadi erat kaitan dengan persoalan politik ya. Betul. Ya, saya pikir kita mesti berpikir inovatif, kreatif, karena dalam bayangan saya di era milenial ini kita tidak bisa berpikir normatif saja, gitu. Apa Mas Ato mau bilang kalau kepemimpinan dari kemarin ya tidak merepresentasikan orang utara gitu atau gimana? Enggak. Semangat orang utara? Enggak. Justru sebetulnya semangat kita mekar itu karena memang dorongan dari pemerintah daerah, gitu. Apa sih yang tidak dibangun di utara hari ini? Yeah. Maka saya katakan 80% infrastruktur, yes, gitu. Rumah sakit yang hari ini dimiliki, yang bisa rawat inap, gitu. Cisayong kita punya, Jamanis kita punya, Ciawi kita punya. Tahun ini mau dibangun, gitu. Belum ditambah lagi, gitu. Kemudian ini menjadi penguat. Gitu. Ini menjadi penguat. Kenapa teman-teman Tasik? Jadi itu bukti kesiapan. Bukti kesiapan gitu. Bukti kesiapan. Tidak gitu. Jadi artinya bahwa pemekaran pusat pemerintahan ada gitu. Ada. Misalkan hari ini apa sih yang tidak dibangun di Tasik Utara? Gitu. Hari ini nih, gitu. Apa yang tidak dibangun di Tasik Utara? Bahkan kalau saya berpikir dibanding teman-teman Tasik Selatan, pembangunan itu lebih pesat di Tasik Utara. Kita punya gedung budaya, nilainya sampai 16 miliar. Kita punya BKPSDM, itu juga luar biasa. Punya Imah Tasik. Kita punya rumah Tasik dan lain sebagainya. Apalagi ini adalah sebuah bukti gitu. Muncul ngomong mah gitu. Utara itu lebih siap gitu maksudnya. Iya, muncul ngomong masih peribahasa apa buat teh ku urang geus dibere modal, pek Tasik mana gitu kira-kira bahasa. Gitu. Oke, ini menarik. Saya tanda kutip. Jangan-jangan pandemi terlibat. Ini didorong oleh pemerintah gimana? Iya, memang saya terlibat dan saya senang gitu melibatkan diri dalam proses ini. Mungkin sedikit berbeda dengan Kang Uki ya. Tinggal bagaimana Will tadi tetap kumaha pemimpinnya. Pertama kali Kang Ato dan kawan-kawan ke kami, yang saya tanyakan gini. Ini dalam rangka kekecewaan terhadap pemerintah daerah atau bukan? Dulu Pak. Ya. Saya tanya dulu, takutnya ini ada kekecewaan di memisahkan diri karena tidak puas dengan pemerintahannya Pak Ade Cecep, Pak apa gimana nih Pak, atau
Nah, ditanya itu ternyata jawabannya bukan. Ini tidak ada hubungannya dengan pelayanan, tidak ada hubungannya dengan daerah Kabupaten Tasik. Ini hanya memanfaatkan kesempatan yang ada, peluang yang ada, dan kita juga ingin maju juga dan membantu. Katanya membantu kumaha itu ya, membantu agar beban pemerintah Kabupaten Tasik tidak banyak. Ya kalau seperti itu ya memang kehendak masyarakat, ya masa kita harus tolak. Dan saya senang untuk ya, saya bilang gini, kalau begitu saya siap mengawal sampai ke gedung sate Pak Ato untuk bisa mudah-mudahan nanti saya bisa mengawal itu di sana gitu. Amin. Jadi ya kan? Jadi makanya saya dengan suka hati dengan ikhlas menceburkan diri, melibatkan diri, ini bagian dari saya mau berjuang bersama-sama dengan kawan-kawan di utara seperti kita memperjuangkan kemarin di Tasela begitu. Artinya membuat orang lain bahagia kan ibadah juga gitu bagi kita ya kan. Oke. Oke, itu faktanya. Gimana? Ya, jadi menurut saya itu justru makanya logikanya jangan dibulak-balik begitu ya. Tadi sepakat bahwa otonomi kita itu sebenarnya otonomi ya apa istilahnya, otonomi terpimpin lah kata ya, gitu ya, atau apa ya, atau otonomi setengah hati gitu istilahnya aja. Otonomi terpimpin asal zaman now ya. Saya sepakat itu gitu ya. Artinya secara konseptual itu bisa dibenarkan. Artinya ada faktanya untuk itu. Makanya kemudian undang-undang itu mengatur tentang pemekaran daerah itu kan nanti akan dibikin desain otonomi daerah, pemekaran wilayah kan gitu. Dan itu akan nanti diwujudkan dalam peraturan pemerintah yang sampai hari ini gitu ya, belum selesai. Katakanlah begitu, belum selesai. Jadi nanti pemekaran daerah itu akan dilihat dalam perspektif kepentingan pemerintah pusat. Ambil contoh misalnya Papua. Hari ini lancar saja, kemarin bikin 3 provinsi karena pusat memandang. Nah, bentar dulu ya. Nah, jadi maka ngapain kita bentuk presidium? Ngapain kita harus nunggu aja nanti pusat mendesainnya kayak gimana gitu loh. Kalau mau kita tempatkan ini dalam perspektif kepentingan pusat, toh karena uangnya juga nanti dari pusat kok. Ya. Ya karena hari ini setiap pemekaran atau penggabungan daerah itu Ya. adalah Nah, sehingga menjadi apa ya tadi, kerja-kerja kita ini ya harus efektif menurut saya gitu ya. Menurut saya tidak anti pemekaran, tapi mari kita tunggu dulu sampai ada desain pemekaran yang dirancang oleh pemerintah pusat. Karena tadi konsep penyelenggaraan pemerintah daerah di kita itu gitu ya. Kalau kita kembali kepada konstitusi gitu ya. Kita itu negara kesatuan gitu ya. Jadi keberadaan pemerintah daerah itu sesungguhnya diarahkan untuk memperkuat persatuan gitu loh. Nah, sehingga pusatlah yang membuat desain itu. Betul. Jadi kita belajar dari kebablasan otonomi di awal, Pak Ato. Maka kemudian bermunculanlah daerah-daerah pemekaran baru. Tanpa ya akhirnya kemudian ini Kementerian Dalam Negeri sendiri yang mengatakan sebagian daerah pemekaran itu gagal. Mendagri kok yang bilang seperti itu gitu ya. Nah, sehingga itulah yang mungkin kita tadi saya bikin isu kita jangan liar gitu ya. Mari kita tempatkan dalam ini. Nah, sehingga jangan sampai menguras energi maksud saya. Gitu. Hari ini sambil kita nunggu pemerintah pusat bikin desain pemekaran wilayah, pemekaran daerah, mari kita efektifkan pemerintahan yang ada. Karena saya kira dengan pengefektifan ini pun akan berdampak banyak pada tadi soal pelayanan, soal IPM dan lain sebagainya. Karena kita nilai bahwa APBD kita misalnya gitu ya, tadi dari sisi perimbangan saja kan belanja pegawainya masih tinggi, Pak. Betul. Gitu ya. Sedangkan pemerintah pusat sudah mematok. Paling tidak 50-50. Ternyata masih nggak bisa itu juga. Kerja berat juga. Kenapa itu kita tidak dorong maksud saya gitu ya. Nah, jadi capek lah buat apa bikin presidium nanti kalau pusat desainnya tidak begitu juga ngapain juga kan gitu ya. Nah, kecuali kalau ada hal-hal lain di luar itu saya tidak tahu kan gitu ya. maksudnya apa? Ntar dulu, maksudnya apa? Hal lain apa? Ya itu mereka ini yang tahu gitu. Oh, Mas Ato dan Pak Demi yang tahu. Apa? Nanti kita kasih tahu lah. Jadi gini. Maksudnya gini, saya kira hal lain itu tentu nanti akan indah pada waktunya.
Ya. Tapi pada prinsipnya begini, Kang Uki betul apa yang disampaikan Kang Uki yang mana bahwa terus orang bebenah heula di kita jangan sampai juga habis energi kawan-kawan. Menurut saya sih nggak. Ini juga sebenarnya tidak mengganggu niatnya pemerintah daerah hari ini untuk Ganggu loh. Untuk kajian aja kan bikin anggaran. Iya kan? itu juga reongan. Gotong royong dari masyarakat. Nah, jadi begini apa namanya? Urusan pemekaran hari ini betul desainnya pemerintah pusat. Dan karena itu juga hari ini kita sedang membantu pemerintah pusat membuat desain itu. Karena mereka yang minta kok. Bagi daerah-daerah yang bisa memekarkan diri, kan kalau dulu itu undang-undang 32 itu ini apa? Bottom up. Ya kan? Nah, sekarang semangatnya undang-undang 23 jadi top down. Artinya itu pusat yang menentukan. Itu sadar kok, kawan-kawan Tasik Utara sadar. Nah, tapi persyaratan administratif hal-hal terkait dengan tahapan, dengan apa namanya, itu ada aturannya dan diatur. Artinya dokumen-dokumen yang diperlukan, iya betul, jumlah luas penduduk, jumlah penduduk, luas wilayah dan lain hal sebagainya terkait dengan itu administratif harus ditemukan. Nah, untuk itu kita tidak bisa mengandalkan pusat tiba-tiba ujung itu langit datang, nggak mungkin. Nah, Papua, Pak. beda. Papua itu makanya itu kan perspektif pusat. Nah, artinya kalau gini Kang, itu kalau bicara will karena memang pusat yang presiden yang berkehendak, Ya. bisa tanpa harus begitu. Maksud saya betul begitu. Contoh will itu apa? Willnya tadi Garut Utara. Kita nggak tahu Garut Utara kapan isunya. Tiba-tiba diketok ayah. Nah, itu asa-asa kejalanan kan gitu. Nah, ya Garut Utara iraha cenah teu ngajak-ngajak gitu. Nah, ini kan persoalan-persoalan ini jangan sampai juga peluang-peluang kawan-kawan atau masyarakat yang memang ternyata kita ini lebih berpeluang daripada yang lain karena persoalan orang lah cek Pak Umah tahun teh Cileureun kuuleun behageuna. Ya. Jadi jangan begitu. Kalau mau saya sih kalau Cileureun kuuleun behageuna. kalau sebatas wacana sih nggak masalah gitu. Jadi ini kan wacana yang berkembang di masyarakat tentang itu, saya kira. Ini serius kan nggak wacana ini serius kan? Ya artinya maksud saya wacana itu adalah pemikiran yang muncul gitu ya. Pemikirannya pasti serius lah pemikiran itu. Maksud saya gitu ya. Wacana yang sudah Tapi artinya kalau kita berbicara tadi soal pelayanan, soal ini kan saya kan tadi minta bukti gitu ya. Mendagri kok yang bilang gagal kok. Bagian besar artinya gini, termasuk Kabupaten Tasik gitu deh. Nah, makanya gitu ya. Kalau konteksnya tadi dalam rangka apa mensinergikan dengan apa yang sedang pemerintah pusat bikin tentang desain, not problem gitu ya. Tapi kalau dikaitkan dengan tadi efektivitas pemerintahan dan lain sebagainya, saya kira tadi itu suatu hal yang berbeda gitu ya. Mari kita fokus di soal itu. Bahkan tadi kalau kita misal tarik ke soal anggaran, taruhlah misalnya besok lusa kita berdiri Kabupaten baru datang anggaran DAU, siapa yang menikmati? Pegawai, karena belanja kita kan masih itu. Berapa nanti dari DAU, dana transfer yang kita terima hari ini, berapa yang digunakan untuk belanja modal? Yang nyata-nyata akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Bahkan kalau konteksnya itu, Pak Ato, gitu ya, saya lebih senang kalau misalnya tuntut pemekaran desa. Karena apa? Desa akan dapat dana transfer dari pusat dalam bentuk dana desa, dan coba lihat komposisi dana desa sekarang. Kebanyakan belanja modal. Dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan itu sekarang, kalaupun ada peningkatan nantinya, peningkatan IPM itu lebih banyak karena didorong oleh pembangunan desa hari ini. Nanti lah Pak. Ya itu kan lebih real kalau menurut saya. Kalau konteksnya tadi. Jadi kalau konteks membuat DOB untuk menarik dana, malah dananya habis nanti untuk penyelenggaraan pemerintah. Yang lebih real mah dana desa, menurut saya begitu ya. Oke. Baraya Priangan menarik sekali, ada dua perspektif yang berbeda kali ini. Kang Basuki melihat ya pentingnya pemekaran desa daripada pemekaran Tasik Utara. Tapi teman-teman dari Presidium Tasik Utara dan Komisi 1 memandang bahwa ini adalah sebuah peluang untuk mensejahterakan masyarakat. Maka
hari ini bukan hanya sekedar wacana, tapi teman-teman di DPRD dan di ini sedang melangkah. Ya cukup cepat sekali ya, tidak seperti Tasik Selatan yang butuh waktu belasan tahun. Berarti ini proses nanti sampai ke paripurna dan lain sebagainya mungkin ya. Kita akan ketemu lagi di perspektif episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.